Ya, terima kasih. Ya ini karena dua-duanya ini dulu frater, jadi pertanyaannya tajam. Terima kasih. Ya inilah gunanya. Maka saya tidak takut untuk mengatakan bahwa masuk saja. Jadi kalau imam soal nanti kemudian menemukan panggilan lain itu menemukan jalan yang benar. Biasanya saya dengan Suminto katakan kalau kamu memang mau keluar ya tidak apa-apa keluar, kamu selesaikan studimu. Nanti keluar jangan pernah ragu bahwa kamu bangga menjadi mantan frater CN dan berpartisipasi dalam gereja. Misalnya begitu. Loh iya ini dulu frater CN. Makanya cerdas kayak saya. Wis. Baik, persoalan yang ingin saya garis bawahi yang pertama tentang mungkin evangelisasi. Ya, dari yang terakhir dulu supaya gampang. Mengapa evangelisasi menjadi penting dan kemudian menjadi katakanlah gerakan ya? Ibu Bapak, kalau sudah menjadi gerakan itu artinya apa? Mulai dari depan sampai belakang disadari bahwa ada sesuatu yang perlu dikerjakan. Dan kirimkan foto kita. Tingkat kesadaran di dalam ruangan ini Dalam grup ya. ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang 0%, ada yang badannya di sini, tapi pikirannya di sana. Jadi mensana corpore sini. Jadi men sana, kemudian corpore tubuhnya di sini. Nah, persoalannya benar ketika apa? Ketika di dalam gereja. Praktis ketika di dalam gereja kita memberikan kesaksian ketika apa? Ketika kita menjadi satu sama lain. Evangelisasi itu gagal ketika apa? Kita tidak membangun persahabatan. Justru ketika duduk di bangku gereja. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang lain datang ke gereja kalau kita tidak menjadi saudara-saudara. Nah, maka persoalan evangelisasi dalam kerangka Nostra Aetate yang besar yang kemudian saya lihat adalah persoalan bersahabat. Tadi yang dikatakan soal bagaimana ekstra di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Lalu bagaimana kita mau mewartakan Tuhan jadikanlah semua muridmu? Lah kita menghayatinya cinta kasih, cintailah Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap seluruh totalitas hidupmu, dan cintailah sesamamu itu seperti apa? Dan bagaimana kita meliturgikan semuanya itu menjadi ya kalau kemudian kita kembalikan Dominus Vobiscum, Tuhan bersamamu, apakah kita betul-betul 90% di gereja, badan kita di gereja, tetapi pikiran kita di mana? Mendengarkan kitab suci, ya, tetapi lewat saja gitu. Nah, kita menjadi kesaksian kita, evangelisasi kita, apa yang kita bawa, apa praktis, kemudian menjadi seperti kalau dulu saya suka tinju, ya. Karena sebelah rumah saya itu ada saksama tinju ya. Membedaki istilahnya itu kalau meninju tapi tidak sampai membuat orang roboh, membedaki wajah itu istilahnya boy tulang dulu ada membedaki tinju yang menjadi apa, karena dia datang ke diri dan sebagainya. Saya kecil-kecil begini kalau latihan tinju itu yang utama bukan berat badannya tapi bagaimana stroke-nya. Mukulnya, misalnya gitu. Nah, tapi apa yang kita bawa? Dalam gereja. Marahkan itu. Simpson tuh, bawa kojo. Boleh bungkus satu cewek itu.
menjawab ini. Jawab dong. Satu hal Gua jawab dulu. yang namanya pay attention, Oke, gua katakan. namanya perhatian. Yang kita bayar di gereja itu bukan apa-apa selain waktu kita yang kita pakai untuk memperhatikan. Sama seperti di kelas, sama seperti di ruangan ini. Saya bisa nggak ada artinya sama sekali. Karena apa? Setelah ini Anda pulang, nggak mikir. Atau di sini pun Anda nggak mikir, ngobrol sendiri, nggak ada gunanya, nggak ada. Karena bahayanya kemudian gereja menjadi formalisme, agama menjadi semu, kegiatan beragama menjadi sekedar kehadiran tanpa. Maka diperlukan revitalisasi, reinventing kalau di dalam bahasanya, menemukan kembali Kristus kalau bahasanya Paus Fransiskus itu. Maka anak-anak muda diminta berani bermimpi. Nah, ini menjadi persoalan di Indonesia karena gini, Indonesia adalah negara kepulauan. Macam-macam orang memiliki istilahnya perspektif berbeda tentang sesuatu. Kalau saya berdiri di sini karena saya tidak sama dengan ABCD, karena kita berbeda, kita tadi itu terpasung dalam budaya yang namanya postkolonial tadi itu. Kita merasa ngomong apa? Tidak ada gunanya. Lalu kemudian ketika kita masuk di dalam gereja, lalu kemudian kita merasa jauh. Gereja, bahasa kita suci, bahasa sabda, bahasa pastornya itu jauh di sana, tidak ada di hati kita. Nah, sebelum ini dicerna dan kemudian dibongkar, kemudian didekatkan, lalu kemudian ada sesuatu inspirasi yang betul-betul membuat saya mau menghidupi hari ke hari. Maka tadi pertanyaan besar saya, apa yang disyukuri dan apa yang terinspirasi? Gitu, sahabat. Dan itu praktis harus dicoba setiap hari, dimanapun Anda. Ukurannya bagaimana? Ukurannya adalah bagaimana nanti anak cucumu, anak cucu kita, apakah terinspirasi dengan hidupku atau tidak? Kita boleh jadi guru. Saya ngajar pertama kali itu ketika saya kelas 2 SMA tahun 95, ngajar pertama kali. Itu pun hanya jadi guru abal-abal, guru di sebelah rumah saya. Ada ada kelas, lalu kemudian tidak diajar gurunya, kemudian saya datang, ya sudah saya ngajar membaca. Karena pendidikan kita itu jatuhnya formalis. Bahayanya apa? Bahayanya gedung ini. Kesemuanya ini menjadi gagal ketika jatuh pada sekedar ritual formalisme tadi. Maka tidak ada yang satu hal saja yang penting untuk saya. Sore ya. Nah, maka kesaksian tadi ke bawah nyambut. menjadi Cewek. pertanyaan saya apa ya? Ngomong lah, yang mana yang kos? Yang perlu saya Wih. hari ini yang betul-betul baru saya Udah nikah semua yang ditinting. Kemana lah? Pak siapa ini yang ngobrol sendiri ini malah ngobrol sendiri. Pak siapa? Pak Stefanus dari Sekado itu malah adiknya, mamanya kawan saya namanya Daniel Merdeka yang tadi saya ceritakan itu. Nah, misalnya gitu, saya tidak mau merencanakan begini. Apakah ini kebetulan? Apakah kebetulan? Ya. Apa perencanaan? Nah, sering kali kita dipertemukan oleh orang tepat pada saat yang tepat, inspirasi yang pas, tetapi lewat begitu saja. Karena apa? Karena kita terpaku kepada diri sendiri. Nah, ini yang kita perlu bongkar. Disitulah letak iman, disitulah letak kemudian orang yang punya pengharapan, disitulah kasih menjadi tantangan. Karena apa? Yang semacam ini kebetulan setiap hari ngobrol dengan abang, ngobrol dengan siapa saja yang ada di sini. Saya tidak pernah rencanakan ketemu dengan beliau di
ketika nyetili saya ke lalu kemudian entah yang di depan kita apa itu mati terus kayak gitu. Nanti saya kayak mobilnya mati turun, dan yang naik mati saya itu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini menjadi penting justru ketika di kampung kita tidak lagi menyapa satu sama lain. Kristus jadi apa? Nah, maka melampaui moderasi inilah ketika kita berani melihat masa depan dunia yang membuka mata pada agama dan budaya. Dunia yang membuka mata dan pada kita itu ketika apa? Ketika seperti yang dikerjakan Paus Fransiskus, berani mengunjungi Indonesia tanpa ada kaca anti peluru. Presiden Amerika datang ke sini pakai kaca anti peluru. Ketika dia datang buka jendela, ada anak, bapak ibu yang hamil diberkati. Pulang nangis terus 3 hari, diwawancara masih nangis. Diwawancara itu 3 hari berikutnya masih nangis. Kegembiraan seperti itulah kalau kita menghayati tadi itu, menghayati roh yang membuat kita punya kasih, buat kita menjadi manusia bagi semua bangsa. Nah, ini yang dari Nostra Aetate yang dikerjakan Paus Fransiskus ini praktis sebetulnya. Ibu bapak negara-negara besar juga tidak senang dengan Paus Fransiskus. Apakah ada masalah pasti? Apakah ada sesuatu pasti? Tetapi terus jalan. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita, PR bagi multikultural kita. Kita di sini ini seringkali saya mengatakan bahwa di Pontianak ini semua bangsa. Kenapa saya katakan bangsa? Karena masing-masing Skada, Sanggau, Melawi, Putusito, semuanya punya bahasa sendiri. Kalau kita tidak sadar, lalu kemudian mengatakan bahwa kita ini satu, seolah-olah tidak ada ego yang perlu diturunkan, seolah-olah kita beres begitu saja. Dan justru disitulah letak kerendahan hati diperlukan, disitulah letak kerjasama diperlukan, disitulah letak membuang kesombongan, disitulah letak betul-betul mau melayani tanpa, tadi saya sudah katakan, tanpa memandang isi amplop. Itu karena nanti kalau kemudian jatuhnya isinya amplop itu, pelayanan kita gagal. Itu. Jadi kaitannya yang dikatakan oleh Bro Suminto ini model negaranya yang dikatakan ekstra eklesia mulasaurus itu term yang bisa untuk menghakimi kita sampai sekarang. Tapi kita sudah meninggalkannya 60 tahun yang lalu. Oke. Tadi ya, inilah yang sekarang perlu kita sungguh-sungguh kita jadikan gerak dasar bersama, berjalan bersama, sinodalitas. Kuncinya di sana. Bayangkan satu ini aja, 6 orang itu. Kalau 6 orang ini di tempat masing-masing hari ini memposting hal positif, kami bersyukur hari ini mendapatkan informasi dan inspirasi A. 6 orang di masing-masing Instagram, dan masing-masing Instagramnya punya 500 orang. Lalu dari 500 orang itu ada 10 orang yang memposting lagi, repost namanya 6 kali 10. Nah, berjalan bersama sekarang, apa yang kita kerjakan bersama? Pertanyaannya di situ. Nah, inilah poin mengapa pertemuan semacam ini menjadi krusial, menjadi penting sekali. Karena menyatukan hati. Mumpung ada kesempatan bertemu, mungkin tidak
tidak terlalu ideal, katakanlah begitu ya. Saya tidak terlalu menyukainya, katakanlah hotel misalnya ya, nyaman dan sebagainya buat kita itu. Kalau enak itu kan ada hiduplah, rokok lah, lalu kemudian ya ada air kata-kata lah, susu kampung lah, sehingga bisa relax. Tetapi tetap menghujat persoalan. Nah inilah yang kita perlukan. Maka ekstensi, tadi itu Armadanian, ya, karena kemudian ditariknya ke filosofi. Tapi kalau saya hati kita, apakah kita memang mau membuka hati kita berjalan bersama orang lain? Nah ini loh di sini. Bayangkan kalau forum ini, Bukatin sudah ikut forum semacam ini berapa kali? Berapa kawan yang di sini? Siapa saja yang setelah acara datang ke tempatnya Bukatin ini? Siapa saja yang benar-benar menjadi saudara? Siapa saja yang benar-benar punya keprihatinan sama-sama? Atau ya sudah selesai. Itulah persoalan gereja. Maka gereja menggunakan segala cara untuk membuat, makanya kemarin ada tebar temu akbar UMK di melalui apa namanya Keuskupan Cita. Di sini juga ada Akap Hari Orang Muda atau Keuskupan Cita. Secara nasional kemudian ada Indonesian Youth Day. Secara dunia ada World Youth Day. Mahasiswa juga punya sesuatu. Nah, di paroki-paroki, di keluarga Anda berjalan bersamanya seperti apa? Karena disitulah dipertaruhkan pewartaan. Di sanalah dipertaruhkan mulai dari hati kita. Dan kalau kita hati kita itu lewat. Nah inilah ya kalau kami boleh saya boleh apa namanya curhat ya. Saya hampir 3 tahun ini, 2 tahun. Saya 2 tahun di Kota Pontianak. Penugasan terakhir saya memang 2009-2010 di Kota Pontianak, tapi sejak tahun 2022 bulan Desember saya kembali ke Pontianak. Setiap minggu saya khotbah. Setiap minggu saya persiapkan khotbah saya dengan baik. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang mengatakan, Romo, saya senang dengan khotbahnya tadi karena ini. Romo, saya kepingin diskusi dari mana asalnya Romo bisa menemukan itu. Romo, saya kepingin belajar tentang ini. Satupun lagi. 2 tahun. Ketika di Amerika, setiap kali khotbah saya persiapkan dengan baik. Mungkin hanya 3 menit, mungkin hanya 2 menit. Tapi saya tidak mau khotbah saya tidak ada maknanya. Tanya dulu. Meskipun hanya 2 menit, meskipun hanya 3 menit, itu pun misa harian. Saya mempersiapkan dengan baik. Ya berusaha menyiapkan dengan baik. Dan saya katakan memang itu yang paling penting dari yang terbaik. Tapi alhamdulillah tidak ada yang pernah satupun. Ini menunjukkan perlunya tadi literasi. Karena di situ sebetulnya membongkar tadi keprihatinan beliau ini, Baltimore ini. Beliau keluar dari seminari kok begini juga ini. Nah, inilah yang kita perlu menjadi perhatian. Saya terima kasih dengan pertanyaan-pertanyaan. Memang kemudian kita akan mempertajam forum semacam ini. Dan bersyukurlah kalau ada di tempat ibu bapak, di paroki, ada mantan frater misalnya atau siapa, ajak untuk berkegiatan, ajak fasilitasi, ayolah kita. Nah itu menjadi kekayaan dari paroki, menjadi kekayaan dari keuskupan. Misalnya ada yang mau terlibat dan sebagainya. Karena pasti bisa istilah saya mempertajam bersama ini. Nah semoga kegiatan-kegiatan ini menjadi pemicu bagi Anda, ibu bapak, kawan-kawan, saudara-saudara, ketika di tempat masing-masing, di rumah, kembali mengajak berdoa, kembali memberkati anak-anak,
kembali mengajak anak-anak itu berdoa. Karena itu yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Kembali menyapa. Kita ingin menyapa itu kayak saya di katedral Santo Yosef Pontianak ini, saya minta mereka umat berdiri dan menyapa. Yang terjadi, silakan berdiri. Loh, silakan berdiri. Diminta berdiri, ayo berdiri. Enggak ada, repot. Berdiri, ayo berdiri. Berdiri. Berdiri ya? Berdiri, woi. Berdiri, loh kan, susah kan? Duduk lagi. Disuruh berdiri saya. Duduk lagi. Duduk boy. Duduk lagi. Duduk lagi. Duduk lagi. Berdiri. Sekarang cari salaman dengan 5 orang. Cari, tanya namanya siapa yang belum ada kenal. Tanya namanya yang belum ada kenal. 5 orang. Ya. Ya. Das duduk Pak. Das duduk Pak. Ya. Ya. Jono. So, terima kasih. Silakan duduk, kita beri tepuk tangan. Ibu bapak. Stop. Tahu enggak salam dengan Jonathan ya? Tadi nggak mau nyapa, sekarang disuruh nyapa nggak mau berhenti. Iya. Kok dicari Pak Bara lagi. Dia mau ngecek kamar. Waduh. Inilah yang saya tulis di sini, namanya blind spot. Blind spot itu apa? Titik buta. Titik buta yang ini kita perlu berjuang membuka titik buta, namanya blind spot. Pemahaman antar agama bahkan dalam internal kita sendiri. Sebab tidak peduli adalah musuh bersama yang paling cepat menyebar dan menimbulkan kekacauan. Nah ini mana dulu? Itu yang paling menggerogoti. Sadar atau tidak sadar kita semua bisa jatuh ke sana. Nah, pertanyaannya Bang Timo tadi itu praktis menggiring ke sana. Jangan sampai ketika kita sudah mulai mana dulu? Nggak usah dipikir. Nah, ini loh, kita menjadikan dunia ini tanggung jawab kita. Nah ini yang nggak bisa. Tidak hanya di mulut saja, tidak hanya berhenti di doa saja. Orang ikhlas. Nah ini menjadi panggilan kita semua. Bapak, terima kasih Bang Timo yang kalau saya ulang ya, penting sekali belajar filsafat ya, memperdalam banyak hal itu nomor 1 kita. Ada pertanyaan lain silakan.